Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 Amanah, Fatona dan juga Sidik. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi IPA, tema 3, subtema 1, mengenai organ pencernaan hewan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kira-kira pada pembelajaran hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama kita belajar KD 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan. Dan yang kedua, KD 4.3 tentang menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan. Nah, anak-anak semuanya, tentunya salah satu makhluk hidup itu adalah hewan. Nah, ciri dari makhluk hidup itu salah satunya adalah membutuhkan energi. Nah, energi ini kita dapat dari mana kira-kira? Kalau hewan dan juga manusia sebagai makhluk hidup itu mendapatkan energi atau membutuhkan energinya itu dari makanan supaya dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, energi ini diperoleh dari pemecahan bahan-bahan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat diserap tubuh melalui proses pencernaan. Anak-anakku semuanya, para hewan sebagai makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3 klasifikasi dari hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Nah, herbivora ini merupakan hewan yang memakan tumbuhan, baik itu rumput, daun, biji-bijian, atau buah-buahan. Misalnya sapi, kambing, atau kelinci. Yang kedua, karnivora. Nah, karnivora ini merupakan hewan yang memakan daging. Hewan yang memakan daging ini disebut juga dengan predator. Contohnya kucing, anjing, atau harimau. Yang terakhir adalah omnivora. Nah, omnivora ini merupakan hewan pemakan segalanya, baik itu daging atau tumbuhan. Misalnya ayam, tikus, atau babi, mereka bisa makan daging, tumbuhan pun mereka juga bisa, baik itu biji-bijian atau buah-buahan, rumput atau daun. Jadi mereka bisa makan segalanya. Seperti itu kalau omnivora. Kalau herbivora, di sini anak-anak yang ibu cetak tebal ini ya, berarti ini adalah intinya. Kalau herbivora makan tumbuhan, pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, sedangkan omnivora pemakan segala daging atau tumbuhan. Nah, anak-anakku semuanya, dari ketiga klasifikasi tadi, baik itu hewan herbivora, omnivora maupun karnivora memiliki struktur gigi yang berbeda. Makanya makanan mereka pun juga berbeda. Seperti ini. Susunan gigi pada hewan herbivora itu, dia tidak memiliki gigi taring untuk mencabik mangsanya karena dia memakannya tumbuhan ya, seperti itu. Yang kedua, dia memiliki diastema. Dan yang ketiga, terdapat hewan pemamah biak dalam herbivora. Jadi, pemamah biak ini 2 kali proses dia mencerna makanannya. Kemudian, diastema ini apa ya? Nah, anak-anakku semuanya, pada buku paket kita, buku paket pendamping di tema 3 halaman 8 itu juga dijelaskan tentang ciri-ciri hewan ini. Diastema ini merupakan adanya rongga atau ruang di antara gigi geraham dan juga gigi lain yang tidak ditumbuhi oleh dinding. Jadi ruangan ya, ruangan kosong antara sekat yang menyekat antara gigi satu dengan gigi yang lainnya itu diastema. Kemudian gigi dari hewan herbivora ini selalu tumbuh dan giginya yang tanggal nanti akan digantikan. Jadi hampir seperti manusia, mereka mempunyai gigi susu. Ketika giginya copot nanti akan diganti oleh gigi yang lain. Selanjutnya, karnivora, mereka memiliki gigi taring untuk mencabik mangsanya itu ya. Dan juga omnivora ternyata dia juga memiliki gigi taring karena pemakan segala. Nah, kita akan coba bahas hewan herbivora di sini ya anak-anakku semuanya. Sebelumnya,
Dalam proses pencernaan hewan ini tentunya memiliki organ pencernaan di dalam tubuhnya. Nah, pencernaan hewan dan manusia itu umumnya terdiri dari dua hal, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis. Kalau pencernaan kimiawi itu butuh bantuan enzim yang ada dalam tubuh kita, sedangkan dalam proses pencernaan mekanis itu menggunakan fisik kita sendiri, misalkan gigi dan juga dinding lambung kita, seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah organ pencernaan pada hewan. Yang pertama, cacing ya. Cacing tanah itu organ pencernaannya makanan akan masuk ke mulut, kemudian dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke tembolok, lalu dari tembolok ke empedal. Setelah dari empedal masuk ke usus, baru sisa-sisa makanan yang sudah diedarkan itu akan keluar melalui anus. Begitu pula dengan serangga. Nah, dari serangga ini makanan akan masuk ke mulut, kemudian jika sudah dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan. Kalau sudah ke kerongkongan, ke tembolok, kemudian ke lambung, selanjutnya masuk ke usus, sari-sari makanannya diedarkan ke seluruh tubuh dan jika ada sisa akan keluar melalui anus. Sedangkan pada ikan lebih sederhana lagi ya, dari makanan yang sudah dimakan masuk ke mulut, makanan yang dimakan masuk ke mulut, kemudian diedarkan ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian ke usus, baru sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan pada amfibi dan reptilia ini sama, yaitu dari makanan yang masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung untuk diolah, kemudian masuk ke usus dan sari-sari makanannya akan diedarkan ke seluruh tubuh, baru sisa makanannya dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian pada burung ini hampir sama dengan serangga, namun pada bagian akhirnya yang berbeda ya. Jadi dia makanan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, lalu masuk ke tembolok, selanjutnya diolah di lambung dan masuk ke usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa makanannya masuk ke kloaka. Yang terakhir mamalia. Nah, mamalia ini sama dengan manusia ya. Untuk proses pencernaan dan juga organ pencernaannya melalui mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, lalu masuk ke usus dan sisa-sisa makanannya akan dibuang melalui anus. Jadi anak-anak semuanya ini dalam proses pencernaan di organ pencernaan hewan ada kata yang ibu garis merah. Ibu berikan tanda merah, ini artinya hal-hal baru bagi kita, kata-kata baru bagi kita yang bisa kita pelajari. Nah, kalau anus itu merupakan saluran pembuangan di hewan maupun manusia. Kloaka ini hampir sama dengan anus. Anus itu kalau bahasa lainnya adalah pantat, seperti itu ya. Nah, anak-anak semuanya tadi ada beberapa kata-kata baru yang kita temukan dari organ pencernaan pada hewan. Yang pertama, tembolok. Nah, tembolok ini merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung, kelenjar, dan juga mulut. Nah, tadi tembolok itu ditemukan pada cacing tanah, serangga. Yang selanjutnya empedal. Nah, empedal ini merupakan bagian perut yang terbentuk dari dinding tebal dan berotot. Jadi dia termasuk pada bagian perut yang terdapat pada cacing tanah, serangga maupun burung. Nah, empedal ini juga ditemukan biasanya pada tadi itu ya, serangga maupun cacing tanah dan juga burung. Selanjutnya kloaka. Nah, kloaka ini merupakan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan merupakan muara saluran reproduksi. Jadi saluran akhir ya. Kloaka ini bisa ditemukan pada amfibi dan reptilia. Baik anak-anakku semuanya, nah tadi sudah disampaikan bukan, salah satu hewan herbivora itu ada hewan yang namanya pemamah biak atau bahasa ilmiahnya ruminansia. Nah anak-anakku semuanya, hewan pemamah biak merupakan hewan yang mengunyah makanannya secara 2 kali. Dan salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Kita coba lihat di sini. Nah ini ya, jadi dari sapi ini punya beberapa
saluran pencernaan, karena 2 kali tentunya lebih kompleks dalam organ pencernaannya ya. Makanya terlihat besar karena banyak sekali perut yang ada di dalam sapi. Baik anak-anak, kita coba cek ya di sini. Pada hewan sapi atau ruminansia yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, ini kerongkongan ya. Kerongkongannya. Selanjutnya ada juga lambung. Nah, di sini ada lambungnya pertama ada rumen ya. Kemudian ada retikulum. Selanjutnya, nah ini perut besar, rumen itu perut besar. Kemudian retikulum atau perut jala. Ada perut kitab juga, omasum. Kemudian ada perut masam atau abomasum. Dan selanjutnya ada usus halus. Jadi perutnya ada banyak, abomasum, rumen, retikulum, dan omasum ya. Nah, untuk alurnya itu makan dari mulut masuk ke kerongkongan, selanjutnya masuk ke rumen, dari rumen kemudian makanan ini masuk dikeluarkan lagi. Kalau sudah itu dikeluarkan menuju mulut, baru kemudian ke retikulum, dari retikulum masuk ke omasum, kemudian ke abomasum di sini, kemudian diedarkan ke usus halus. Nah, dari usus halus ini terjadi sistematika makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau sudah ada sisa akan keluar melalui anus. Supaya lebih jelas, kita coba bahas di slide selanjutnya. Nah, ini kan lebih jelas ya, lebih besar. Nah, anak semuanya kita mencoba untuk mengetahui alur bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia atau pemomah biak ya. Jadi, pada hewan ruminansia ini yang pertama, hewan makan rumput ya. Ini sapinya makan rumput. Lihat panahnya, ini panah warna ungu. Ini dia masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kalau sudah masuk, dia akan selanjutnya menuju perut besar ya, atau rumen. Ini perut besarnya sapi atau rumen. Nah, di perut besar ini makanan disimpan sementara nih. Kemudian kalau sudah akan keluar lagi untuk masuk ke perut jala di sini. Perut jala itu merupakan retikulum ya. Perut jala atau retikulum. Nah, di perut jala ini makanan akan dicerna secara kimiawi dan menjadi gumpalan-gumpalan yang kecil. Kalau sudah, gumpalan tersebut akan dikeluarkan kembali ke mulut. Nah, ini prosesnya sekarang ke anak panah yang warna merah. Ke mulut diedarkan lagi ke mulut nih di sini. Nah, di mulut ini selanjutnya akan dimamah lagi sampai lebih lumat. Di sini di mulut ini akan dimamah lagi agar menjadi lebih lumat oleh gigi gerahamnya sapi. Kalau sudah, makanan akan masuk ke kerongkongan lagi, selanjutnya akan masuk ke perut kitab atau omasum. Nah, ini omasum masuk ke sini ya. Tadi panah merah kemudian menjadi panah biru. Nah, makanan yang sudah dilumatkan lagi akan masuk ke omasum. Di sini omasumnya. Omasum itu perut kitab, ya. Nah, di perut kitab ini akan terjadi penggilingan makanan yang tadi sudah dilumatkan. Kalau sudah akan masuk ke panah yang hitam ini, yaitu abomasum ya. Ini abomasum. Abomasum merupakan perut masam. Nah, perut masam ini, di perut masam ini akan terjadi pencernaan lagi, akan makanan yang sudah digiling tadi akan lebih dicerna lagi secara kimiawi oleh enzim-enzim yang ada di dalam sapi. Nah, enzim ini yang ada di dalam sapi adalah selulosa ya, enzim selulosa seperti itu. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke usus halus nih. Nah, di usus halus ini makanan akan dicerna lagi, kemudian diserap juga dan diedarkan sari-sari makanannya ke seluruh tubuh sapi. Ya, ke seluruh tubuh sapi. Kalau sudah, akan dikeluarkan sisa-sisa makanannya melalui anus seperti itu.
Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke organ pencernaan pada belalang. Ya, di sini kalau untuk belalang lebih sederhana daripada pada sapi atau hewan ruminansia karena dia hanya makanan yang akan dimakan itu masuk ke mulut untuk dikunyah, selanjutnya masuk ke esofagus, baru ke tembolok atau perut tadi ya, kemudian ke empedal, baru kemudian ke lambungnya. Nah, ini lambungnya di sini. Kalau sudah akan masuk ke usus untuk dicerna kembali secara kimiawi oleh enzim yang dimiliki oleh belalang, dan kemudian diedarkan sari-sari makanannya ke seluruh tubuh, dan sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Untuk penugasannya hari ini, silakan kerjakan latihan 1 di buku tulis yang sudah dikirim melalui link di Google Classroom, dan silakan nanti difoto atau bisa dikerjakan melalui Word dan dikirim ke Google Classroom sesuai penugasannya. Tidak perlu digambar, hanya dijawab saja. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu.